Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di kelas calon akuntan. Di video kali ini saya akan membahas yaitu neraca lajur. Kita akan membuat neraca lajur dari neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian di video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang belum melihat video neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, silakan untuk melihat di video sebelumnya. Nanti linknya saya akan berikan di deskripsi video. Oke, sekarang kita akan bahas neraca lajur, teman-teman. Nah, di neraca lajur ini ada kolom, yaitu neraca saldo, kemudian kolom penyesuaian, kemudian neraca setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom posisi keuangan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari kolom ini, teman-teman. Yang pertama, kita akan bahas yaitu kolom neraca saldo. Untuk kolom neraca saldo, ini kita dapatkan dari neraca saldo ini, teman-teman. Jadi kita pindahkan neraca saldo ini ke neraca lajur di kolom neraca saldo. Nah, setelah kolom neraca saldo kita buat, maka langkah selanjutnya kita membuat di kolom penyesuaian. Untuk kolom penyesuaian ini kita dapatkan dari jurnal penyesuaian. Nah, ini dari jurnal penyesuaian ini kita masukkan ke dalam neraca lajur. Oke, langsung saja kita masukkan. Yang pertama ada beban kerugian piutang. Nah, karena di sini akunnya belum ada, teman-teman, jadi kita buat terlebih dahulu akunnya di bawah sini ya, yaitu beban kerugian piutang. Itu di jurnal penyesuaiannya di sisi debit 13.500 ya. 13.150. Kemudian di sisi kreditnya yaitu cadangan kerugian piutang. Kita buat di sini di bawahnya. Kerugian piutang di sisi kredit sama 13.150. Oke, ini untuk neraca lajurnya dalam ribuan ya, teman-teman. Kalau dalam jutaan nanti tidak muat, kita buat dalam ribuan saja. Kemudian yang selanjutnya beban pemakaian perlengkapan. Beban pemakaian perlengkapan di sisi debit 2 juta rupiah. Kemudian sisi kreditnya yaitu perlengkapan 2 juta rupiah. Nah, karena akun perlengkapan sudah ada di atas, kita masukkan di sini 2 juta rupiah. Oke, selanjutnya beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di sisi debit sebesar 2.500.000. Kemudian sisi kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan 2.500.000. Nah, karena akunnya sudah ada, kita masukkan saja di atas 2.500.000. Oke, yang selanjutnya yaitu beban penyusutan gedung. Kita buat akun baru. Beban penyusutan gedung di sisi debit sebesar 8 juta. Kemudian sisi kreditnya yaitu akumulasi penyusutan gedung. Akumulasi penyusutan gedung sebesar 8 juta. Nah, yang selanjutnya yaitu beban air. Beban air sebesar 3 juta. Sisi kreditnya yaitu utang beban sebesar 3 juta. Oke, teman-teman, ini kolom dari jurnal penyesuaiannya sudah kita masukkan di sini ya. Selanjutnya kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Kita tarik saja. Oke, ini sudah balance yaitu 28.650.000. Nah, setelah kolom penyesuaian kita masukkan, selanjutnya kita masukkan neraca setelah penyesuaian. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja, teman-teman, dari neraca saldo. Jika tidak ada penyesuaian, tinggal kita pindahkan saja seperti ini, piutang.
Nah, kalau ada penyesuaian seperti ini, kalau sisi normalnya di debit, jika di penyesuaiannya ada di sisi debit, maka itu ditambah. Tapi jika sisi normalnya di debit dan penyesuaiannya ada di sisi kredit seperti ini, maka ini akan dikurangkan, teman-teman. Nah, maka saldo dari perlengkapan yaitu 65 juta. Kemudian ini tidak ada, kita tinggal pindahkan saja. Nah, kalau seperti ini sisi normalnya di kredit, kemudian di penyesuaian ada di sisi kredit, maka tinggal kita tambahkan, teman-teman. Untuk gedung tidak ada, kita tinggal salin saja. Tanah juga, utang usaha juga tidak ada penyesuaian. Nah, kalau tidak ada penyesuaian, kita tinggal pindahkan saja. Begitupun prepay, kemudian pendapatan 165, beban iklan, sampai dengan beban listrik, tidak ada penyesuaian. Kemudian untuk ini tinggal kita pindahkan juga, teman-teman, sesuai dengan sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, setelah kita pindahkan dari neraca saldo dan penyesuaian ke neraca setelah penyesuaian, tinggal kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya, teman-teman. Pastikan ini balance ya, kita tarik saja. Oke, balance ya, teman-teman, yaitu Rp1.291.650. Nah, sekarang tinggal kita masukkan untuk kolom laba rugi. Nah, untuk kolom laba rugi ini kita masukkan untuk akun nominal saja, teman-teman. Masih pada ingat kan akun nominal itu akun apa saja? Yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, kita masukkan saja dari pendapatan ini. Kita masukkan saja dan beban-bebannya kita masukkan juga, teman-teman. Oke, setelah akun pendapatan dan akun bebannya sudah kita masukkan, tinggal kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya, apakah balance. Nah, ini belum balance ya, teman-teman, karena di sisi kreditnya lebih besar, yaitu 165 juta, dan sisi debitnya cuma 100.650.000. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena di sini kita belum menghitung laba atau rugi perusahaan, teman-teman. Untuk menghitung laba atau ruginya, kita bisa menggunakan rumus pendapatan dikurangi dengan semua beban, teman-teman. Jadi kita kurangkan saja pendapatan ini dengan semua beban ini. Oke, kemudian kita enter. Nah, jadi di sini laba perusahaan yaitu 64.350.000. Nah, jika angka ini minus, maka perusahaan mengalami rugi, teman-teman. Oke, di sini karena sudah balance, nah langkah selanjutnya tinggal kita masukkan di kolom posisi keuangan. Untuk kolom posisi keuangan ini yaitu akun neraca, seperti akun aset, utang, dan modal. Kita masukkan saja di sini. Selain dari akun beban dan akun pendapatan, teman-teman. Kita masukkan saja sesuai dengan sisinya, sisi debit dan sisi kreditnya. Harus sesuai agar balance, teman-teman. Oke, kemudian ini ya, cadangan kerugian piutang masuk di aset, kemudian akumulasi ini 8 juta, dan utang bebannya jangan lupa juga dimasukkan di sini ya, sebesar 3 juta. Oke, tinggal kita jumlahkan saja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enggak kelihatan. Oke, di sini belum balance ya, teman-teman, yaitu lebih besar di sisi debitnya yaitu 1.191.000, sedangkan di sisi kreditnya 1.126.650 rupiah. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena di sini kita belum menambahkan laba atau rugi perusahaannya, teman-teman. Nah, jika perusahaan laba, maka ini akan menambahkan modal, teman-teman. Jika rugi, maka akan mengurangi modal. Maka laba ini akan masuk di sisi kredit. Nah, ini masuk di sisi kredit. Coba kita lihat sekarang apakah balance. Ya, sudah balance ya, teman-teman. Yaitu Rp1.191.000. Oke, teman-teman. Jadi itulah cara kita untuk membuat neraca lajur perusahaan jasa. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
Di video selanjutnya kita akan lanjutkan dari neraca lajur ini, yaitu kita akan membuat laporan keuangan. Nah, pastikan buat teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Support dan dukung terus channel ini agar terus berkembang dan bisa upload video setiap harinya. Oke, mungkin sekian video sekali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.